Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusdiana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Pengajar praktiknya Pak Yosep Rijal Susanto, fasilitator Pak Ade Saripudin, saya sebagai observer Parian Coach, dan Bu Umi sebagai Kuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Parian, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Dian. Pak Dian juga sehat kan? Alhamdulillah. Baik Parian, hari ini Parian akan melaksanakan praktik kucing. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan kucing. Gimana? Bisa Parian? Bisa Pak Dian. Saya ingin rubrik penilaian kucing yang akan saya lakukan dengan Ibu Umi. Lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya. Itu Pak, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Umi sebagai kuci. Begitu Pak Dian. Baik Parian, kompetensi kucing mana yang ingin dikembangkan? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring kuci menggali potensi dirinya. Dan kompetensi mana yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi. Karena saya kadang bingung Pak dalam menentukan itu kata kunci. Oh begitu. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Parian sebagai coach? Saya dapat menggali potensi kunci dengan indikatornya, misalnya Ibu Umi bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta Bu Umi dapat mempertanggungjawabkan aksi. Oh baiklah Parian, silahkan bisa dimulai. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabarnya? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu Umi tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Pak. Jadi sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Parian ada waktu. Tapi sebelumnya mohon maaf Parian kalau seandainya mengganggu kesibukan Parian. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya tidak nyaman, seperti pikiran saya tidak tenang Parian. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu Umi nih harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, saya harap akan mendapat ketenangan setelah saya bercerita keluh kesah saya, Parian.
Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan nih? Saya harap ada solusi sih dari masalah yang saya alami ini, Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa nih, Bu Umi? Silahkan diceritakan dulu. Kalian ingat tidak, beberapa hari yang lalu kan saya mendapat supervisi ya dari pengawas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Varian. Oh, insya Allah saya ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Umi mendapat teguran tersebut? Sebenarnya sih masalahnya menurut saya tidak serius ya Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius. Yang seperti apa, Bu Umi nih? Jadi Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan di kelas Varian. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Umi dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar, kemudian saya tidak memakai buku teks Varian. Oh, iya, iya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Umi terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari berbagai referensi begitu Pak Aryan, dari berbagai referensi baik itu di perpustakaan, internet dan lain sebagainya. Eh, yang penting menurut saya adalah mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu kepada Bapak pengawas, sepertinya beliau kurang berkenan, Pak Aryan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu ya Bu Umi, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Umi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar nih? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Jadi saya mengajar menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan misalnya ya, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi seperti itu, Pak Rian. Ya, ya, ya. Tapi mengapa Bu Umi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan cukup memudahkan, Pak. Jadi para murid cukup terbantu, kemudian termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum itu, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Umi. Kemudian soal output menurut Ibu Umi, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak, betul juga. Saya tidak terpikir sampai ke sana Pak. Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ya Bu, adalah seperti itu. Supaya Ibu Umi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benar juga ya Pak ya. Iya, iya. Jadi ngomong-ngomong nih, setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana nih perasaannya? Iya Pak, makasih Pak. Jadi sekarang terus terang sudah merasa nyaman Pak. Tapi ada yang sedikit mengganjal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah ketika kepikiran terus Pak. Sampai di rumah juga terpikir gitu sampai sama masalah ini. Jadi menurut saya jadi pekerjaan yang lain juga terganggu Pak, terbengkalai.
Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Umi merasa masih sedikit resah selama ini? Jadi sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman karena Bapak pengawas juga menyampaikan hal yang tadi saya ceritakan kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya takut akan jadi masalah, Pak. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Bu, yang membuat Bu Umi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu kan, karena Ibu Umi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Umi, Ibu memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Ya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini ya Bu, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalnya Bu Umi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Ibu Umi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yakinlah pasti beliau nantinya juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu Umi dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Pak ya. Iya, amin amin, ya rabbal alamin, Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama nih, lalu apa rencana Ibu Umi selanjutnya? Jadi saya sepertinya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, 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 sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan nih? Mungkin saya akan menemui Bapak pengawas ya, Pak ya. Ya, Saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar mengajar ya Pak. Kemudian mengenai sumber belajar yang saya pernah gunakan, saya tetap terapkan saja ya Pak ya. Karena Iya. siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan para murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil nih sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu nih, Bu Umi. Alhamdulillah, syukur ya Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Pak ya. Takutnya nanti malah menambah parah dan melebar Pak. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Umi sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Umi rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah itu Bu batasan dan waktunya? Mengenai hal tersebut, saya akan secepatnya eksekusi Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum tentunya, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang buku teks varian. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah setelahnya saya akan menemui Bapak pengawas varian. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa nih yang kira-kira Ibu Umi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini Pak Rian, ini juga masih jadi pikiran saya nih. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya ya, Pak Rian, MGMP.
sehingga barangkali kami bisa sama-sama mengingatkan ya Pak Rian. Wah, ini itu yang bagus sekali Bu Umi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Bu dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman tentunya. Ya, amin Pak Rian, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak Rian, waktu dan semuanya. Terima kasih saran dan masukannya, sehingga saya merasa lega sekarang Pak Rian. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Pak Rian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu Umi. Jadi ini mohon maaf ya Pak. Kebetulan ini saya ada janji lagi nih sama anak murid saya. Ada latihan untuk ujian Pak Rian, untuk PSAT. Salah. Nah, buat PSAT. Jadi ini mohon maaf Pak Rian. Saya ada janji dengan murid saya, ada latihan untuk PSAT. Kebetulan kan nanti hari Senin ya Pak Rian ya. Ya Bu, silahkan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Rian. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bu Umi. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak Rian? Alhamdulillah, sudah Pak Dian. Tinggal meningkatkan lagi skill saya nih Pak sebagai coach dan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Pak Dian. Alhamdulillah, beres ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian dan Bu Umi yang telah melaksanakan coaching dengan baik. Izinkan saya akan menyampaikan pengamatan secara keseluruhan. Baik Pak Rian, karena urutan tirta dilalui dengan baik, dengan pertanyaan pun berbobot. Misalnya, satu nih, di tujuan umum saya tadi menulis nih ya, begini, mengungkapkan kalimat tadi Pak Rian sebagai coach. Apa yang saya bisa bantu dengan mengatasi ketidaknyamanan? Terus yang kedua, diidentifikasi masalah nih. Contohnya tadi Bapak Rian, ada contoh kalimatnya. Apa yang membuat Bu Umi mendapat teguran? Itu kan identifikasi masalah, udah ada. Terus yang ketiga nih, di rencana aksi. Contohnya pada kalimat, apa rencana Bu Umi selanjutnya? Dan terakhir nih, di tanggung jawab. Dengan contoh kalimatnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Gitu kan di tanggung jawab. Pak Rian udah susunan tirtanya udah jelas gitu kan. Kesimpulannya, catatan hasil observasi sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang sangat baik lagi, yang lebih untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach. Baik Pak Dian, terima kasih atas pengamatannya ya Pak Dian. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coachee. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Pak Rian? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring coachee ini nih Pak, dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Pak Rian, saya kira cukup ya dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas lah. Enak Bu Emi, Bu Umi. Naon deui? Pak Rian bikin ke Bu Umi tekna. Stop lah nya. Stop lah. Ya, ya.